Assalamualaikum pagi semuanya. Udah lama ya kita nggak ketemu, dan aku juga udah lama nggak sharing-sharing tentang kisah teladan. Lama nggak ketemu, gimana? Kangen nggak sama channel aku? Oh ya teman-teman, gimana kabarnya? Udah lama kan kita nggak ketemu. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan. Nah, pagi ini insya Allah aku akan sharing tentang berbagi semangat dengan para bunda semuanya yang sedang menanti kehadiran sang buah hati. Nah, sharing aku pagi ini juga, ini ada teladan, ada petikan hikmah dari kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Udah pada kenal ya dengan Nabi Zakaria alaihi salam? Dengerin sampai habis ya, semoga bermanfaat. Para pasangan suami istri pastinya sangat mengharapkan kehadiran sang buah hati. Banyak banget pasangan suami istri yang baru menikah kemudian langsung dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah rezeki berupa keturunan. Tapi nggak sedikit juga yang sudah menikah tapi jalannya tidak mulus untuk mendapatkan sang buah hati. Nah, mungkin ini Allah mau melihat kesabaran dan ikhtiar kita untuk mendapatkan buah hati. So, gak aneh kalau bertahun-tahun sudah menikah tapi belum juga memiliki keturunan. Sedih, wajar, karena memang sudah fitrahnya setiap manusia yang Allah tanamkan di hati semua makhluknya, cintai harta, anak-anak, dan lain sebagainya. Seperti dalam firman Allah, Quran Surat Al-Imran ayat 14, dijadikan indah pada pandangan manusia apa-apa yang diinginkannya, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta. Nah, kalian bisa baca Quran Surat Al-Imran ayat 14. Para bunda yang cintai Allah, mendapatkan momongan memang merupakan salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lama menanti kehadiran sang buah hati, ikhtiar dengan semaksimal mungkin, itu adalah bentuk ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang banyak yang mengira bahwa ujian Allah itu hanya berupa kesulitan-kesulitan saja. Tapi kesenangan hidup atau kenikmatan hidup itu pun termasuk ke dalam bentuk ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hamba-hamba Allah yang mendapatkan kenikmatan hidup tapi lalai karena kesenangan hidup yang menyapa. Nah, ini ada di Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan kebaikan dan keburukan sebagai cobaan. Pada kamilah tempat kamu kembali. Wahai para orang tua yang belum dikaruniai keturunan, sabar adalah salah satu jalan untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang Allah tegaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi sudah seharusnya kita harus tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yakin deh, setiap keputusan yang Allah tetapkan untuk kita itu pasti mengandung banyak hikmah walaupun kita tidak menyadarinya. So, para bunda semuanya, tetap husnuzon kepada Allah dan sabar. Suatu saat nanti Allah pasti berikan di waktu yang tepat dan kita bisa mensyukuri nikmat Allah tersebut yang datang kepada kita. Anak memang permata dalam kehidupan rumah tangga, juga penyejuk mata dan hati orang tuanya. Sekian lama belum dikaruniai anak tentunya membuat pasangan suami istri menjadi resah dan gelisah. Jika dalam kondisi seperti ini, biasanya yang merasakan beban yang paling berat itu adalah seorang istri. Wajar ya, wanita lebih menggunakan perasaannya. Terlebih di masyarakat, pandangannya adalah penyebab utamanya pasti seorang istri. Padahal belum tentu semuanya adalah salah istri, karena keturunan atau kehadiran buah hati itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun di pandangan setiap orang bahwa istri adalah penyebab utamanya, maka wajib nih buat suami untuk menguatkan istri-istrinya. Jadi pasangan suami istri sudah seharusnya saling menguatkan, bukan saling menyalahkan. Saling menasihati untuk bersabar akan takdir Allah di tengah badai ujian ini. Tapi pun tidak hanya bersabar atas takdir Allah, namun harus diiringi doa dan juga ikhtiar agar Allah memberikan jalan keluar atas setiap kesulitan-kesulitan yang kita alami. Seperti Nabi Musa alaihi salam yang ketika itu dikejar-kejar oleh Fir'aun dan para pasukannya.
Nabi Musa tidak hanya berpasrah diri dan menyerahkan diri kepada Firaun juga para pasukannya, tapi Nabi Musa berikhtiar atas petunjuk Allah, mengayunkan tongkatnya dan lautan menjadi terbelah. Ini berarti Nabi Musa tidak menyerah, tapi menyandingkan ikhtiar dan doanya. Juga yang dialami oleh Maryam, bunda Nabi Isa alaihi salam. Beliau ketika itu kondisinya sedang lemah tapi lapar dan menginginkan kurma. Akhirnya apa yang dilakukan Maryam? Maryam tidak hanya berdiam diri, tapi menggoyang-goyangkan pohon kurma sehingga kurma itu berjatuhan. Kemudian berdoa. Sudah semestinya setiap muslim tidak boleh melupakan doa, karena setiap hamba Allah yang tidak mau berdoa itu termasuk ke dalam orang-orang yang sombong, karena seorang muslim tidak boleh menyandarkan harapannya hanya pada sebab dan usaha. Karena semua penentunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta. Bukankah keturunan merupakan bagian kecil dari alam semesta? Giatlah berdoa agar Allah berkenan memberikan keturunan-keturunan menjadi penyejuk mata kedua orang tuanya, sebagaimana kisah Nabi Zakaria alaihi salam yang patut kita teladani. Kisah Nabi Zakaria ini oleh Allah diabadikan dalam Quran Surat Maryam ayat 1-15. Nah, kalian bisa buka Al-Quran dan baca terjemahannya Quran Surat Maryam ayat 1-15. Dikisahkan bahwa Nabi Zakaria menanti sang buah hati hingga ia berusia 90 tahun. Bahkan ada yang menyebutkan 99 tahun. Masya Allah ya teman-teman, sabarnya luar biasa Nabi Zakaria dan istrinya. Dikisahkan Nabi Zakaria duduk termenung di dalam mihrabnya ketika malam sudah larut. Kemudian Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah aku seorang putra yang akan mewarisiku dan mewarisi sebagian dari keluarga Yakub, yang akan meneruskan pimpinan dan tuntunanku kepada Bani Israel. Aku cemas peninggalku nanti anggota-anggota keluargaku akan rusak kembali akidah dan imannya bila aku tinggalkan tanpa seorang pemimpin yang akan menggantikanku. Ya Tuhanku, tulangku telah menjadi lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, sedang istriku adalah seorang perempuan mandul. Namun kekuasaanmu tidak terbatas, dan aku berdoa engkau berkenan mengkaruniakan seorang anak yang soleh, dan engkau ridhoi padaku." Begitulah doa tulus dari Nabi Zakaria alaihi salam. Allah kemudian menjawab doa-doa Nabi Zakaria. Allah memberikan kabar bahagia kepada Nabi Zakaria dan juga istrinya. "Wahai Nabi Zakaria, kami sampaikan kepadamu kabar gembira bahwa kamu akan mendapatkan seorang anak laki-laki bernama Yahya yang soleh dan membenarkan kitab-kitab, menjadi pemimpin yang dianut, menahan diri dari nafsu godaan setan, dan kelak akan menjadi seorang nabi." Nabi Zakaria kaget dan kemudian ia berkata, "Ya Allah, bagaimana aku dapat memperoleh keturunan sedang istriku mandul dan aku sudah lanjut usia?" Kemudian Allah berfirman, "Hal demikian adalah mudah bagiku. Bukankah aku telah menciptakan kamu, sedang waktu itu kamu tidak ada sama sekali?" Nah, permintaan Nabi Zakaria dan pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini cukup menjadi bukti bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika telah berkehendak. Jadi para bunda semuanya tetap semangat dalam menjemput buah hatinya ya. Selalu yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah akan mengkaruniakan keturunan suatu saat nanti. Ketika doa sudah, ikhtiar sudah, maka iringi dengan kesabaran. Sabar atas takdir Allah dan juga perbanyak istighfar. Karena dalam firman Allah Quran Surat Nuh ayat 10-12, "Istighfarlah kepada Rabbmu, sesungguhnya Rabbmu adalah Maha Pengampun. Jika kalian beristighfar, niscaya Dia akan memberikan hujan yang lebat, juga memberikan banyak harta dan keturunan." Yuk bareng-bareng setiap harinya kita tambah terus istighfar kita. Para bunda yang Allah cintai, bukan hanya Nabi Zakaria yang telah menanti lama kehadiran buah hati, tapi juga Nabi Ibrahim menanti keturunan dari sisi Allah. Juga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, orang yang paling dicintai Rasulullah dan merupakan istrinya Rasulullah. Bukankah beliau pun tidak memiliki keturunan? Wahai bunda semuanya, ini adalah kesabaran yang harus kita contoh dari mereka.
Dengan doa, ikhtiar, dan juga kesabaran, semoga kita mampu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah berkenan untuk memberikan kepada kita keturunan-keturunan yang baik dari sisinya. Kemudian ketika Allah mengabulkan doa kita, memberikan kita keturunan, kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Sementara jika Allah belum mengabulkan doa-doa kita, kita menjadi orang yang sabar dan tidak berprasangka buruk kepada Allah. Ketika Allah memberikan keturunan kepada kita, namun kita mendapatkan anak yang tidak sesuai dengan harapan kita tetap bersabar, ikhlas, dan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk para bunda semuanya yang sedang berjuang melakukan program kehamilan dengan cara apapun, herbal, medis, atau non-medis, sebaiknya hindarkan pikiran dan mental kita dari hal-hal yang negatif. Terutama mungkin dari faktor luar adalah ucapan-ucapan dari orang lain. Nah, untuk para bunda semuanya atau teman-teman semuanya di luar sana, bantu dan dukung para bunda yang sedang berjuang melakukan program kehamilan dengan cara apapun, dengan jangan ucapkan hal-hal seperti kok lama belum hamil juga. Nah, kita juga nggak tahu kenapa lama, karena ini adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin deh yang kalian tanya itu sebenarnya pengen segera dapat punya keturunan. Juga ketika dibandingkan dengan orang lain, dia baru nikah tapi udah punya keturunan, dia udah nikah tapi udah hamil. Kamu nikah duluan kok belum hamil juga, udah berapa tahun nikahnya? Nah, punya anak itu bukan perlombaan, bukan seperti mengerjakan soal-soal matematika yang sulit, kemudian dapat rumus yang cepat dan berhasil mengerjakannya dengan benar, kemudian berhasil, wah aku berhasil punya anak. Enggak gitu, enggak bisa disamakan dengan mengerjakan soal-soal matematika yang sulit. Big no teman-teman, ini salah besar banget. Jadi sekali lagi teman-teman di luar sana yang masih sering bertanya dan kepo kepada teman-teman kalian atau tetangga-tetangga kalian yang belum memiliki keturunan tapi sudah lama menikah, jangan samakan mendapatkan keturunan dengan perlombaan-perlombaan atau pertanyaan-pertanyaan yang itu menyudutkan yang kita tanya. Terlebih ada lagi yang bertanya, belum hamil, lakukan dong program yang benar, usahanya yang maksimal dong. Nah, ini juga bisa menyakiti hati yang kalian tanya. Kalian semua yang bertanya itu nggak tahu sudah berapa besar usaha dan uang yang dikeluarkan oleh para pasangan suami istri untuk mendapatkan keturunan-keturunan yang mereka dambakan. Jadi berhenti bertanya yang hanya sekadar menyudutkan, apalagi iseng-iseng doang. Cukup doakan dan berikan dukungan. Nah, buat para bunda semuanya yang mendapatkan pertanyaan macam seperti ini, berpikir positif. Dan mungkin kalau ada yang bertanya, kalau aku pribadi senyumin, balik kanan, tinggalin, sudah selesai. Nah, seperti itu. Jadi tetap berpositif thinking untuk para bunda semuanya. Positive thinking, positive feeling itu menjadi faktor terbesar usaha program kehamilan kita berhasil dan lancar. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, berkah untuk kita semua, dan untuk semuanya para bunda pejuang garis 2 ataupun yang sudah memiliki keturunan ataupun yang belum menikah. Untuk mencapai semua harapan-harapan kita harus sugestikan diri kita dengan sugesti-sugesti yang positif, juga yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupa berdoa, dan banyak memudahkan urusan orang lain, membantu orang lain, karena barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusan kita. Itu adalah janji Allah, dan janji Allah pasti akan ditepati. Terima kasih, sampai jumpa lain waktu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Juga share kalau ini menurut kalian bermanfaat untuk banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.